Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Ibu Bapak Saudara-saudari? Kita berjumpa kembali dalam Syafaat Malam bersama saya Pendeta Novita dan Dombi. Wah, kita baru ketemu lagi setelah liburan. Iya, soalnya kemarin nih saya pergi kursus sebulan ke Jerman, jadi tidak bisa membuat video syafaat malam. Jauh amat kursusnya. Mesti di sana. Iya, pelajarannya ada di sana, Dombi. Oh, gitu. Wah, Dombi pikir Bu Pendeta sudah tidak perlu belajar. Soalnya banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Jadi gak perlu belajar dong. Wah, Dombi, tentu saja kita perlu terus belajar sepanjang hidup kita. Apalagi tentang firman Tuhan. Kita perlu belajar dari firman Tuhan sepanjang hidup agar kita terus dituntun oleh firman dan kebenaran dari Tuhan. Nah, apa yang juga kita akan renungkan di malam hari ini mengingatkan kita tentang sebuah upaya untuk belajar. Dari dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayat 23 sampai Pengkhotbah 8 ayatnya yang pertama. Ibu Bapak saudara-saudari bisa sambil membuka Alkitab untuk melihat ayat-ayatnya. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 23 Pengkhotbah mengatakan, "Semuanya ini telah kuuji dengan hikmat. Kataku, aku hendak menjadi bijak, tetapi hikmat itu jauh dariku." Wah, Pendeta, itu judul perikopnya pengejaran hikmat yang mengecewakan. Ya, sebagaimana sebuah tema yang sangat kuat di dalam kitab Pengkhotbah tentang segalanya sia-sia, demikian juga Pengkhotbah menyatakan tentang mengejar hikmat, untuk belajar, untuk mencari kebijaksanaan dalam hidup ini adalah sesuatu yang kemudian membawa pada kekecewaan. Bahwa apa yang kita kejar sepertinya kemudian semakin menjauh. Pengkhotbah mengatakan di dalam ayatnya yang ke-23 ini, ia ingin bijak, tetapi malah hikmat itu jauh darinya. Dalam ayatnya yang ke-25 dia katakan bahwa ia mencoba untuk memahami, menyelidiki, mencari hikmat dan kesimpulan, serta mengetahui betapa tololnya kefasikan dan betapa konyolnya kebodohan. Pengkhotbah berusaha untuk mencari hikmat, menjadi orang yang baik, meninggalkan kefasikan, meninggalkan kebodohan sebagai orang yang hidup lupa di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian apa yang Pengkhotbah rasakan seperti ada belenggu yang sulit untuk membuatnya bisa mengetahui dan juga memahami banyak hal. Memang dalam kehidupan kita, Ibu Bapak saudara-saudari, mengejar hikmat bukanlah sebuah hal yang mudah tentunya. Manusia sulit untuk bisa menjadi orang yang benar-benar berhikmat, mengetahui segala sesuatunya dan juga bisa mengambil keputusan selalu tepat pada waktunya. Karena semakin banyak kita tahu, justru semakin kita merasa tidak tahu. Dan jika ada orang yang kemudian menjadi sombong dengan kepandaiannya, dengan pengetahuannya, itu hanyalah karena dia tidak tahu atau dia belum tahu bahwa dia tidak tahu. Orang yang sudah tahu banyak adalah orang yang merasa semakin banyak hal yang belum ia ketahui. Demikianlah pengetahuan dan hikmat. Semakin kita menjadi orang yang berhikmat dan bijak, semakin kita menjadi orang yang merendahkan hati. Dan kemudian memiliki kesiapan untuk selalu belajar dalam kehidupan. Dan tentunya belajar dalam firman Tuhan. Tapi kenapa Pengkhotbah bilang itu mengecewakan? Apakah sia-sia jadi tidak ada hasil? Percuma gitu. Nah, bahwa itu mengecewakan, tetapi bukan berarti itu
itu tidak ada hasilnya, Dombi. Karena Alkitab di dalam Pengkhotbah 8 ayat 1 mengatakan, siapakah seperti orang berhikmat dan siapakah yang mengetahui makna suatu hal? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Orang yang terus bersedia untuk belajar dari firman Tuhan, belajar dari pengalaman-pengalaman hidup, belajar dari orang-orang lain, belajar untuk menghitung waktu yang ada, belajar untuk terus mencari hikmat, akan menjadikan dirinya sebagai orang yang lebih damai, sebagai orang yang lebih tenang, sebagai orang yang lebih bisa melihat segala hal dari sudut pandang yang baik dalam kehidupannya. Karenanya, sekalipun mengejar hikmat itu adalah sebuah hal yang mengecewakan, hal yang sepertinya sia-sia, namun adalah hal yang kita perlukan sebagai manusia untuk terus belajar di dalam kehidupan kita. Mengubah kekerasan wajah berarti bahwa kita menjadi orang yang bisa lebih ramah di dalam kehidupan ini. Ramah bukan sekedar kita tersenyum, tetapi bahwa kita ramah di dalam menghadapi kehidupan. Kita bisa lebih lega atau legowo. Kita lebih memiliki hati yang luas, pikiran yang terbuka di dalam menjalankan berbagai hal di dalam kehidupan kita. Karena itu, teruslah belajar dalam hidup kita, terutama belajar dari kebenaran firman Tuhan sebagai suluh yang menuntun kehidupan kita. Mari kini kita menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, menaikkan doa kami karena kami percaya Engkau mendengar dan menjawab tiap doa. Kami memohonkan kepadamu Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini. Berikan kami hikmat untuk dapat memahami dan bahkan menerima hal-hal yang tak dapat kami pahami dalam hidup ini. Berikan kami pikiran yang luas, berikan kami hati yang lapang untuk menjalankan setiap perjalanan kehidupan kami, dan terutama biarlah setiap umat-Mu terus memiliki kerinduan belajar dari firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap mereka yang menjadi para pengajar dalam hidup ini, para guru-guru, biar Tuhan berkati mereka, agar melalui apa yang mereka lakukan, maka semakin banyak ilmu, pengetahuan maupun iman yang dapat ditanamkan. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi setiap kehidupan kami di malam hari ini. Biarlah Engkau yang melindungi kami dimanapun kami berada dengan setiap kondisi kami masing-masing. Berkatilah dan lindungilah juga keluarga kami. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk mereka yang sedang bergumul dengan kondisi-kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk pemulihan dari Pak Hari Kusbianto, Ibu Erni Yusuf, Ibu Rina Minata. Dalam perawatan mereka di rumah dan di rumah sakit, jamaah-Mu ada bersama mereka. Dan biarlah dalam hari-hari pemulihan mereka dapat menjadi semakin kuat adanya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Di dalam berbagai kegiatan dan aktivitas yang kami jalankan, kiranya semua berjalan di dalam penyertaan-Mu menjadi baik adanya. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di bulan ini yang akan kami rayakan. Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah-daerah, para pengambil kebijakan, aparat hukum, aparat keamanan, agar mereka dapat terus menjalankan tugas tanggung jawab mereka untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik dapat semakin terlaksana. Kami berdoa ya Tuhan untuk juga media-media massa. Kami berdoa untuk setiap rakyat. Kami berdoa untuk setiap bagian dari negeri ini. Biar kami bahu-membahu membangun yang ada. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai upaya yang kami lakukan. Biarlah kiranya semuanya dapat
berjalan di dalam penyertaan dan hikmat-Mu. Sertailah negeri ini di dalam semua perjalanan hidup yang dilalui. Dan biarlah kiranya Indonesia dapat menjadi kebanggaan di mata dunia. Kami membawa doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari dan selamat beristirahat atau melanjutkan kegiatan kita dan teruslah belajar mencari hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Salam 3S, sehat, semangat dan sukacita. Tuhan memberkati.